Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok D2 dari Plak D yang beranggotakan saya sendiri Erika Emiliana Putri Widiatamaka NIM 12220080 dan rekan saya Muhammad Hani Fahri NIM 1222000083. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan sedikit mengenai pembuatan produk teralis dari UMKM yang kami pilih. Untuk table of content-nya di pemaparan kali ini kita akan menjelaskan mengenai yang satu yaitu latar belakang, yang kedua yaitu profil UMKM yang kami pilih, yang ketiga proses produksi yang terdiri dari alat bahan, tahapan produksi pembuatan produk, dan yang terakhir yaitu hasil produk. Next. Yang pertama itu adalah latar belakang. Untuk latar belakang kami memilih dari UMKM yang kami pilih yaitu karena pada saat ini tuh perusahaan manufaktur di Kabupaten Kerinci yang tercatat memiliki peran yang penting untuk kebutuhan masyarakat, khususnya perlengkapan papan seperti ornamen rumah. Nah, untuk menunjang kelengkapan bangunan, keamanan, serta keindahan rumah dan bangunan umum lainnya, Bengkel Las merupakan salah satu usaha yang memberi layanan jasa yang dalam bidang fabrikasi. Selanjutnya, umumnya pada konsumen dalam memilih suatu tempat untuk membuat pintu besi, tralis, tangga putar, konstruksi, stainless steel, dan sebagainya. Akan memperhatikan bagaimana kualitas tempat tersebut, berapa harga, dan apakah bersaing dengan tempat-tempat bengkel lainnya, serta tempat yang dapat dijangkau dengan mudah. Nah, untuk pada pengamatan kali ini, kelompok kami, kelompok D2, memilih Bengkel Las Abadi di Kabupaten Kerinci untuk menjadi narasumber karena pada UMKM ini terdapat banyak proses manufaktur untuk menghasilkan produk yang beragam sesuai dengan permintaan konsumen. Next. Selanjutnya, kami akan memaparkan profil dari UMKM yang kami pilih. Untuk UMKM yang kami pilih yaitu UMKM Bengkel Las Abadi yang berlokasi di Desa Koto Baru, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Jambi. Bengkel Las Abadi ini telah berdiri sejak tahun 2015, dengan saat ini karyawan yang bekerja berjumlah 4 orang. Merupakan sebuah unit usaha yang bergerak di bidang jasa pengelasan yang memproduksi berbagai macam produk seperti kanopi, teralis, sliding door, pagar, dan berbagai macam lainnya sesuai pemesanan dan permintaan konsumen. Selanjutnya ini adalah beberapa dokumentasi dengan UMKM, yaitu yang pertama itu dokumentasi salah satu kelompok kami, yaitu Hanif dengan pemilik UMKM. Yang kedua adalah dokumentasi pekerja UMKM yang sedang melakukan proses finishing pada produk teralis. Selanjutnya yaitu ada alat dan bahan dalam proses pengerjaan produk teralis di UMKM Bengkel Las Abadi. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama besi, merupakan benda kerja yang digunakan untuk membuat produk pagar ataupun teralis. Besi yang umumnya digunakan yaitu besi hollow. Selanjutnya yaitu trafo dan peralatan las busur. Memiliki fungsi utama adalah untuk menaikkan tegangan dan arus, type step down. Yang ketiga yaitu amplas, untuk menghaluskan benda kerja dengan cara menggosokkannya pada permukaan benda kerja. Selanjutnya yaitu elektroda, suatu material yang digunakan untuk melakukan pengelasan listrik yang berfungsi sebagai pembakar. Selanjutnya yaitu ada palu terak, adalah sebuah alat yang digunakan untuk membersihkan terak-terak setiap selesai satu pengelasan. Selanjutnya yaitu ada sekat baja, digunakan untuk membersihkan terak-terak setiap selesai pengelasan. Kemudian ada tang jepit, merupakan suatu perkakas untuk memegang atau menjepit besi filler dalam pengelasan atau menjepit benda kerja. Selanjutnya yaitu mesin gerinda duduk, digunakan bahan yang terbuat dari besi dan melakukan pemotongan pada besi hollow. Selanjutnya ada mata bor. Mata bor adalah sebuah alat untuk membuat lubang pada benda-benda tertentu. Kemudian ada roll meter, merupakan alat ukur yang disimpan dalam bentuk gulungan atau roll. Selanjutnya spidol atau correction tape adalah alat untuk memberi tanda pada benda kerja yang akan dipotong.
Dan yang terakhir yaitu cat minyak, merupakan bahan yang digunakan untuk melumasi benda kerja supaya tidak berkarat. Untuk proses produksi pembuatan teralis sendiri, di sini dapat dilihat hasil dari produk teralis. Proses manufaktur yang dilakukan yaitu ada pengeboran, yaitu membuat lubang atau tempat baut. Selanjutnya ada pemotongan menggunakan gerinda, yaitu memotong benda kerja sesuai ukuran sebelum dilas. Selanjutnya ada las listrik untuk menyambungkan benda kerja hasil potongan, dan ada kerja bangku untuk prosesnya yaitu mengamplas dan mengecat produk teralis tersebut. Tahapan produksi pembuatan teralis yaitu yang pertama menyiapkan besi hollow 4x4 dan besi siku-siku sebagai benda kerja. Yang kedua yaitu menyiapkan mesin gerinda duduk. Yang ketiga menancapkan kabel power pada colokan listrik. Yang keempat menghidupkan mesin dan menunggu beberapa saat hingga kecepatan putaran bergerak stabil. Yang kelima mengukur panjang besi dengan roll meter untuk melakukan pemotongan. Yang keenam, memotong besi siku-siku menjadi 72 cm dan 48 cm. Yang ketujuh, melakukan pemotongan sepanjang 2 cm pada ujung besi siku-siku yang digunakan. Yang kedelapan, yaitu melakukan pemotongan pada besi hollow 4x4 dengan panjang 68 cm, 48 cm, 28 cm, dan 8 cm. Yang kesembilan, yaitu menyiapkan trafo dan peralatan las listrik lainnya. Yang 10, memasang elektroda pada holder. Yang 11, mengatur suhu pengelasan pada trafo las. Dan yang ke-12, memanaskan elektroda dengan menggesekkannya ke benda kerja. Selanjutnya, melakukan pengelasan pada besi hollow pada rangkaian besi pada tengah teralis. Meletakkan besi hollow yang akan dilubangi pada meja mesin bor. Yang ke-16, melakukan pengeboran pada sisi samping teralis sebagai tempat paku atau baut untuk menguji posisi teralis saat dipasang. Yang 17, finishing dengan menghaluskan benda kerja menggunakan amplas. Dan terakhir, melakukan pengecatan dengan cat minyak dan warna supaya menghindari karat. Untuk flowchart, gambar berikut, yaitu mulai menyiapkan alat dan bahan, melakukan pemotongan besi siku-siku dan besi hollow, melakukan pengelasan rangka luar, melakukan pengelasan besi hollow, melakukan pengeboran, finishing, melakukan pengecatan, dan mendapatkan hasil akhir berupa teralis. Untuk drawing dari produk teralis di UMKM Bengkelas Abadi sendiri dapat dilihat pada gambar berikut. Dengan produk ini memiliki kelebaran 520 atau 52 cm dan panjang 72 cm. Berikut merupakan gambar teralis dengan aplikasi SolidWorks yang telah kami buat. Dan berikut merupakan produk teralis yang ada di Bengkelas Abadi. Adapun kesimpulan pada pengamatan kali ini yaitu kami menganalisa proses pembuatan teralis yang memerlukan 4 proses, yaitu pemotongan gerinda, kerja bangku, pengeboran, dan las listrik. Dari hasil analisis kami, pada proses produksi bengkel ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang dilihat yaitu pekerja melakukan pekerjaan sudah ahli dan profesional dalam proses-proses yang ada. Selain itu, terdapat kelemahan dari produksi ini, yaitu dalam proses pembuatan produk oleh pekerja bengkel masih ditemukan kurangnya kesadaran akan keselamatan kerja, seperti tidak menggunakan APD, seperti kacamata, kacamata las, masker, dan APD lainnya. Adapun saran yang dapat kami berikan kepada Bengkelas Abadi yaitu yang pertama, untuk memenuhi standar K3 terhadap pekerja seperti safety glass, masker, dan lain sebagainya untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja. Dan yang kedua yaitu penataan bahan dan peralatan yang lebih baik, karena pada saat ini bahan-bahan yang disimpan dan alat yang digunakan masih dalam
satu tempat produksi yang membuat tempat pengerjaan jadi sempit dan membuat beberapa pengerjaan harus dilakukan di luar tempat produksi. Seperti pembuatan teralis ini dilaksanakan di luar tempat produksi yang semestinya. Baik, sekian penjelasan singkat dari hasil pengamatan kami di Bengkel Las Abadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.